Setelah menyaksikan sendiri bagaimana liciknya Sandra, keputusan besar akhirnya diambil oleh Cynthia. Rasa kecewa dan marah membuatnya tak lagi bisa menoleransi kehadiran Sandra baik secara pribadi maupun profesional. Ia merasa dikhianati karena Sandra selama ini menumpang namanya untuk ikut menjadi investor di perusahaan Aditya. Padahal di balik itu semua Sandra justru menciptakan kekacauan dan memperkeruh hubungan banyak orang. Keesokan harinya, Cynthia datang ke kantor Aditya dengan wajah serius. Ia meminta waktu khusus untuk bertemu langsung dengan Aditya dan tim keuangan perusahaan. Di ruang rapat, suasana terasa menegang ketika Cynthia dengan tegas menyampaikan bahwa kerjasama bisnis yang melibatkan nama Sandra resmi ia batalkan. Cynthia menjelaskan bahwa ia tidak ingin nama baik maupun kredibilitasnya tercoreng karena ulah seseorang yang tidak profesional dan manipulatif seperti Sandra. Aditya yang mendengar penjelasan itu tampak terkejut sekaligus lega. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ada permainan tersembunyi di balik kemitraan yang tampak baik-baik saja. Cynthia juga menegaskan bahwa segala bentuk investasi dari Sandra yang melewati dirinya akan segera dihentikan dan dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Langkah tegas itu membuat Sandra panik. Ia menyadari kalau dirinya kehilangan pijakan besar baik secara bisnis maupun sosial. Sandra berusaha menemui Cynthia untuk membujuk, namun kali ini Cynthia bersikap dingin dan tidak memberi ruang kompromi. Ia menegaskan bahwa kepercayaan adalah hal yang paling berharga dalam dunia bisnis dan Sandra sudah menghancurkannya. Sejak saat itu, hubungan profesional antara mereka benar-benar berakhir. Keputusan Cynthia ini tidak hanya menunjukkan integritasnya sebagai pebisnis, tetapi juga membuktikan bahwa ia tidak akan membiarkan kelicikan atau manipulasi siapapun menghancurkan reputasi dan nilai moral yang selama ini ia pegang teguh. Aditya benar-benar terkejut ketika mengetahui kenyataan yang selama ini tersembunyi rapat bahwa Sandra ternyata menjalin kerja sama dengan Cynthia untuk menjadi investor di perusahaannya. Informasi itu datang langsung dari Cynthia saat pertemuan mereka di kantor setelah Cynthia memutuskan untuk mengakhiri keterlibatan Sandra dalam proyek investasi. Awalnya Aditya tidak percaya. Ia mengira investasi besar yang dibawa oleh Cynthia sepenuhnya milik Cynthia pribadi. Namun ketika Cynthia menjelaskan bahwa 40% dari dana investasi tersebut ternyata berasal dari Sandra, Aditya langsung terdiam. Ia merasa dikhianati, terlebih karena Sandra tidak pernah terbuka mengenai hal itu, bahkan justru sering bertingkah seolah-olah ia hanya pihak luar yang peduli pada perusahaan. Dalam benaknya, Aditya mulai mengingat kembali berbagai kejadian aneh di kantor, mulai dari keputusan investasi yang terasa mendadak hingga keberanian Sandra mencampuri urusan yang bukan wewenangnya. Semua mulai masuk akal. Kini Aditya sadar bahwa Sandra menggunakan Cynthia sebagai jembatan untuk masuk ke dalam perusahaannya dan mengendalikan beberapa keputusan penting dari balik layar. Rasa kecewa bercampur marah membuat Aditya sulit menahan emosinya. Ia merasa telah ditipu 2 kali secara profesional dan pribadi. Apalagi setelah mengetahui bahwa Sandra juga sengaja menciptakan skenario agar Rianti memergoki dirinya dengan Cynthia di restoran. Semua bukti semakin jelas bahwa Sandra memang memiliki niat buruk sejak awal. Cynthia yang ada di hadapan Aditya mencoba menenangkan suasana. Ia menjelaskan bahwa ia sendiri tidak tahu sejak awal bahwa Sandra punya niat tersembunyi. Begitu ia menyadari permainan kotor itu, ia langsung memutus kerjasama agar nama baiknya tidak tercemar. Kejadian ini membuat Aditya semakin berhati-hati terhadap siapapun yang ingin mendekat dengan alasan bisnis.
Ia juga mulai membuka mata terhadap permainan orang-orang di sekitarnya, terutama Sandra yang ternyata menyusup ke dalam lingkaran kepercayaannya dengan cara yang licik dan manipulatif. Jelas sekali Aditya tidak bisa tinggal diam setelah mengetahui kenyataan tersebut. Ia langsung meminta Cynthia untuk tidak lagi bekerja sama dengan Sandra dalam bentuk apapun, baik di proyek investasi yang sedang berjalan maupun rencana kerja sama lain di masa depan. Bagi Aditya, Sandra sudah melewati batas. Ia merasa dikhianati karena Sandra telah menyembunyikan keterlibatannya di balik nama Cynthia, lalu memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Terlebih setelah semua kejadian licik yang dilakukan Sandra terhadap Mutiara dan upaya menjebak Aditya di hadapan Rianti, Aditya sudah tidak punya lagi sedikit pun kepercayaan padanya. Dalam pertemuan di kantor, Aditya berbicara dengan nada tegas kepada Cynthia. Ia menjelaskan bahwa ia menghargai profesionalisme dan kejujuran dalam kerja sama bisnis, dan karena itu, ia tidak mau ada pihak beritikat buruk ikut campur di dalam perusahaan. Ia meminta Cynthia memutus hubungan investasi dengan Sandra secepat mungkin, bahkan jika itu berarti proyek mereka harus ditunda sementara waktu. Selama ini ia masih mencoba bersikap tenang dan bijak, tetapi kali ini kesabarannya mencapai batas. Keesokan harinya, Cynthia memutuskan untuk menghadapi Sandra secara langsung. Ia datang ke kantor tanpa basa-basi, langkahnya mantap dan penuh emosi yang tertahan. Begitu melihat Sandra, nada bicaranya tegas, tidak seperti biasanya. Ia menanyakan dengan nada tajam kenapa Sandra sampai tega memutarbalikkan keadaan dan membuat rumah tangga orang lain hampir hancur hanya karena rasa iri dan ambisi pribadi. Sandra berusaha mengelak, berpura-pura tidak tahu apa-apa, namun Cynthia sudah punya cukup bukti. Ia dengan lantang mengatakan bahwa ia sendiri melihat Sandra bersembunyi di dalam mobil itu dan tahu bahwa semua pesan palsu untuk Rianti berasal dari Sandra. Kata-kata Cynthia menusuk menunjukkan bahwa ia tidak akan tinggal diam lagi.